Kembali lagi dengan saya Indar Purwansyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu distribusi peluang diskrit atau distribusi probabilitas diskrit. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Distribusi peluang diskrit. Sebelum kita mengetahui apa itu distribusi peluang diskrit, langkah baiknya kita mengetahui distribusi probabilitas atau distribusi peluang adalah yaitu sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan yang disertai dengan probabilitas masing-masing hasil tersebut. Berikut adalah contoh melempar 3 uang logam ke udara dan menentukan sebuah percobaan dari peluang percobaan tersebut. Dan kemudian sini menentukan peluang munculnya keluar mata angka atau jumlah salah satu mata angka. Di contoh 3 terdapat ruang sampel yang menentukan dari jumlah mata angka dari sebuah peluang melempar 3 uang logam tersebut. Percobaan pertama yaitu jumlah mata angka 3, percobaan kedua jumlah mata angka 2, percobaan ketiga jumlah mata angka 1, percobaan keempat jumlah mata angkanya 0, percobaan kelima jumlah mata angkanya 2, percobaan keenam jumlah mata angkanya 1, percobaan ketujuh jumlah mata angkanya 1, percobaan ke-8 jumlah mata angkanya 2. Kemudian dari ruang sampel tersebut kita mendapatkan hasil distribusi probabilitasnya dari jumlah mata angka. Jumlah mata angka 0 probabilitasnya itu 1/8 sama dengan 0,125. Jumlah mata angka 1 probabilitasnya itu 3/8 atau 0,375. Jumlah mata angka 2 probabilitasnya atau peluangnya 3/8 sama dengan 0,375. Jumlah mata angka 3 peluangnya atau probabilitasnya 1/8 sama dengan 0,125. Jadi total jumlah mata angka dari sebuah percobaan melempar 3 uang logam ke udara yaitu 8/8 sama dengan 1. Variabel acak. Jumlah mahasiswa yang tidak lulus Statsos semester ini. Jumlah pemilih Partai Golkar pada periode pemilu 2009, jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada musim mudik tahun 2007. Yang keempat, jadi. Kemudian yang poin terakhir yaitu besaran yang mempunyai hasil dari percobaan acak yang secara untung-untungan dapat mempunyai nilai yang berbeda-beda. Dari kelima poin ini itu merupakan bagian yang merupakan bagian dari variabel acak ya. Kemudian variabel acak dibagi 2. Yang pertama variabel acak diskrit, yang kedua variabel acak kontinu. Nah, kemudian distribusi probabilitas diskrit. Yang pertama itu mencakup jumlah seluruh kemungkinan hasilnya adalah 1. Kemudian probabilitas sebuah hasil tertentu terletak antara 0 sampai 1. Yang poin kedua ini yang terletak antara 0 sampai 1 ini merupakan sifat umum dari probabilitas atau peluang yang bisa disebut juga sama dengan X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kemudian yang ketiga hasilnya bersifat saling lepas atau mutually eksklusif. Kemudian distribusi probabilitas kontinu. Yang pertama jumlah seluruh kemungkinan hasil adalah 1. Yang sifat kedua juga menyangkut sifat umum dari sebuah probabilitas atau sebuah peluang. Yang ketiga nilai yang tidak terhingga banyaknya dalam interval tertentu.
Kemudian distribusi probabilitas binomial. Probabilitas binomial, maksud saya distribusi probabilitas binomial itu mencakup 4 sifat. Yang pertama sifat mutual eksklusif atau bersifat saling lepas. Yang kedua, probabilitas sebuah sukses tetap bernilai sama dari satu percobaan ke percobaan lainnya. Yang keempat, percobaan bersifat independen. Yang terakhir, distribusi merupakan hasil perhitungan jumlah sukses dalam sejumlah percobaan tertentu. Kemudian di sini ada rumus untuk menentukan distribusi binomial, yaitu P kali R sama dengan N faktorial, R faktorial kali N kurang R faktorial, pangkat P pangkat R, pangkat P kali ulangi, P kali R sama dengan N faktorial, R faktorial kali N kurang R faktorial, pangkat P pangkat R dikali Q pangkat N kurang R. Kemudian keterangannya itu N sama dengan banyaknya percobaan, R sama dengan banyaknya peristiwa sukses, P sama dengan probabilitas sukses, Q sama dengan probabilitas gagal. 1 kurang P. Kemudian distribusi probabilitas Poisson. Yang pertama bersifat mutually eksklusif, yang kedua probabilitas sukses bernilai tetap, yang keempat bersifat independen, yang kelima hasil dari suatu perhitungan jumlah sukses pada sejumlah percobaan tertentu. Di sini ada rumus untuk menentukan distribusi probabilitas Poisson, yaitu P kali X sama dengan mu pangkat X kali P pangkat minus mu X faktorial. Nah, untuk di sini contohnya untuk menentukan suatu soal dari distribusi probabilitas diskrit, itulah sebagai berikut. Yang dalam sebuah keluarga dengan 4 anak, A. Tentukan peluang keluarga tersebut memiliki paling sedikit 1 anak laki-laki dengan asumsi peluang kelahiran anak laki-laki adalah 1/2. Dari B. Dari 2000 keluarga dengan 4 anak, berapa banyak keluarga yang memiliki paling sedikit 1 anak laki-laki? Untuk jawabannya, P sama dengan 1/2, Q sama dengan 1 kurang 1/2 sama dengan 1/2, dan N sama dengan 4. Jika misalkan N menyatakan banyaknya anak laki-laki dalam keluarga dengan 4 anak tersebut, maka A, P kali X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 4. Maka sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini kurang ini nih. Kemudian yang ini hasilnya adalah 0,1. Nah, untuk hasilnya ini itu sama dengan 0,625. Kemudian dari penjumlahan kedua ini, yaitu 1,0 kurang 0,0625, itu hasilnya adalah 0,9375. Nah, untuk menentukan P atau jumlah ekspektasinya itu, maka jumlah dari 2000 keluarga dengan 4 anak itu dia dikalikan dengan 0,9375 yang ini. Nah, dikalikan maka hasilnya akan sama dengan 0,875. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang suka atau berminat, silakan bantu saya dengan cara subscribe, kemudian like, dan jangan lupa komen untuk memberikan saran-saran
agar channel saya bisa berkembang lebih baik ke depannya. Nah, cukup sekian. Semoga kita semua dalam lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bye. Audio Jungle.